Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi ajar yang pertama mengenai teks laporan hasil observasi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Tria Ratna Juwita. Ibu adalah guru bahasa Indonesia kalian khusus untuk kelas 10. Dikarenakan di minggu ini jadwal yang seharusnya kita mengadakan Google Meeting di hari Rabu, tetapi karena hari Rabu libur, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai materi pertama ini melalui video. Mohon diperhatikan dengan seksama penjelasan yang akan Ibu jelaskan nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan langsung menjelaskan mengenai materi kita yang pertama di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks laporan hasil observasi. Oke, untuk materi kita yang pertama ini adalah teks laporan hasil observasi, ya. Nah, di sini di slide selanjutnya Ibu memiliki daftar isi. Sebetulnya daftar isinya ini Ibu ambil dari buku pegangan bahasa Indonesia milik Ibu, yang seharusnya nanti kalian juga pegang, tetapi karena kalian belum punya, kalian bisa lihat untuk di bab 1 mengenai teks laporan hasil observasi ini ada 5 bab ya, tetapi untuk ini kita skip aja. Nah, ini juga masih mengacu kepada buku pegangan bahasa Indonesia yang Ibu punya. Oke, kita langsung aja ke pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kalau kalian belum tahu untuk pengertian, ciri-ciri, dan teks laporan hasil observasi ini apa sih? Maka kita akan membahasnya di video kali ini. Nah, di sini dijelaskan pengertian dari teks laporan hasil observasi ini adalah dijelaskan berupa report atau laporan yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Jadi intinya teks laporan hasil observasi ini adalah laporan dari hasil kegiatan observasi atau hasil kegiatan pengamatan kalian yang berada di lapangan. Nah, kita lanjutkan membaca ya. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Oke, jadi teks laporan hasil observasi ini, observasi itu memang kebanyakan dilakukan di lapangan ya. Jadi kalian melakukannya di suatu tempat, di suatu daerah, atau di suatu lokasi tertentu yang kalian ingin tahu keadaannya itu seperti apa, kondisinya itu seperti apa, tingkah laku makhluk hidupnya itu seperti apa, entah itu manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan itu seperti apa, serta situasi dari objek itu sendiri seperti apa. Contohnya misalnya seperti kasus-kasus yang sedang melanda dunia saat ini yaitu pandemi COVID-19. Nah, misal kalian ingin mengobservasi keadaan orang-orang yang sedang terpapar COVID-19, entah itu di lingkungan tempat tinggal kalian atau tempat klinik kesehatan yang ada di dekat kalian. Kalian ingin mengetahui kira-kira ada berapa ya jumlah orang yang sudah terpapar COVID-19 di lingkungan kalian,
ada berapa orang yang positif, sudah ada berapa banyak orang yang terpapar, ada berapa orang yang sembuh, dan atau bahkan mungkin ada berapa orang yang sudah meninggal. Nah, dari sana jika kalian ingin mengetahui mengenai hal itu, kalian bisa mendatangi langsung tempat-tempat yang ada di sekitar kalian. Contoh, kalian ingin mengetahuinya, berarti kalian bisa mendatangi puskesmas terdekat yang ada di rumah kalian. Atau ketika kalian sudah mengetahui datanya siapa-siapa saja yang terpapar, nah kalian bisa datang langsung ke lokasi tempat orang-orang yang sedang melakukan isolasi mandiri ini. Meskipun itu tidak disarankan, tetapi kalian bisa hanya mendatangi lokasi, oh ini rumah si A yang sedang melakukan isolasi, oh yang ini si B yang sedang melakukan isolasi, seperti itu. Tentu saja ketika kalian mengobservasi ini, kalian harus melakukannya sesuai dengan data yang ada, yang sudah kalian dapatkan. Jadi kalian tidak bisa mengarang, ya. Jadi kalian harus berdasarkan data yang kalian dapatkan, misalnya dari instansi kesehatan yang terkait, ya. Oke, itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Jadi intinya, kalau teks laporan hasil observasi itu adalah laporan mengenai hasil kegiatan observasi kalian, gitu ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Oke, itu tadi adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kemudian kita akan lanjut kepada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini ada 7 poin, ya. Poin yang pertama itu adalah bersifat objektif, global, dan universal. Bersifat objektif, global, dan universal itu apa sih? Bersifat objektif itu, objektif artinya adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi oleh penulisnya. Jadi kalau misalnya teks laporan hasil observasi terdapat pendapat kalian sebagai penulis laporannya atau pandangan pribadi kalian mengenai objek tertentu, maka teks laporan hasil observasi kalian itu tidak bisa dibilang sebagai teks laporan hasil observasi. Kenapa? Karena kalau ada pendapat kalian itu sudah bukan bersifat objektif lagi, melainkan sudah bersifat subjektif, ya. Jadi kalau misalnya bersifat objektif itu harus mengatakan hal yang sebenarnya sesuai dengan keadaan dan sesuai objek itu sendiri, keadaannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi tidak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh dikurang-kurangkan. Lalu ada global dan universal. Global dan universal ini sama, ya. Jadi global dan universal ini artinya adalah secara umum dan secara keseluruhan. Jadi dia merupakan suatu hal yang bersifat umum atau global, ya. Global dan universal ini sama, dan semuanya itu saling bersangkut paut, ya. Keseluruhannya ini ada kesangkut pautan. Lalu yang kedua itu adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang dimaksud dengan objek tunggal ini apa, Bu? Artinya adalah pembahasannya ini fokus kepada satu objek saja, tidak ada dua objek, apalagi 3 objek. Karena kalau misalnya ada lebih dari satu objek, maka kalian akan pusing membagi-bagi materinya, akan ada banyak sekali materi yang akan kalian bahas kalau kalian tidak menggunakan objek tunggal, ya. Lalu yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Ditulis secara lengkap dan sempurna ini adalah laporan yang kalian tuliskan itu harus
ditulis dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Seperti tadi ya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Jadi harus lengkap dan sempurna laporannya. Lalu yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Itu sudah pasti ya, kalau semua teks laporan harus ditulis berdasarkan fakta yang ada. Lalu yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Itu juga sudah pasti. Penelitian terkini itu artinya penelitian yang up to date. Harusnya sih, idealnya sih baru saja terjadi. Contohnya sih seperti laporan kasus COVID yang ada di Indonesia setiap harinya. Nah, itu bisa dibilang sebagai teks laporan hasil observasi, karena ada tim-tim yang melakukan observasi di lapangan. Mereka akan mendata yang data di lapangan itu seperti apa sih kalau misalnya kasus COVID ini, tingkat kesembuhannya bagaimana, tingkat positifnya seperti apa. Itu semuanya data yang ada di lapangan nanti akan dilaporkan. Nah, makanya itu setiap hari selalu ada up to date, harus ada data terbaru mengenai kasus COVID. Nah, itu bisa dibilang sebagai hasil penelitian yang terkini, yang terbaru dan sudah terbukti kebenarannya. Lalu yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Ya, jadi kalau misalnya di dalam teks laporan kalian ada mengandung prasangka, dugaan, pemihakan, apalagi pembelaan terhadap satu pihak, maka itu tidak dibenarkan sebagai teks laporan hasil observasi. Kita kembali kepada bersifat objektif tadi. Kalau misalnya ada prasangka atau dugaan, berarti itu sudah bukan teks laporan yang objektif, melainkan sudah bersifat subjektif. Oke, selanjutnya yaitu adanya saling keterkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan kelas dan subkelas ini sebetulnya sudah masuk dalam ranah ilmiah ya. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke ranah ilmiah ini, nanti akan ada pengklasifikasian antara kelas dan subkelas. Oke, misalnya nih teks laporan yang ada kelas dan subkelasnya, sebetulnya semuanya ada, tapi Ibu kasih contoh. Misal kalau kalian mau membuat teks laporan mengenai harimau, misal kalian mau judulnya populasi harimau Jawa yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalian akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai harimau Jawa itu tersendiri. Misalnya harimau itu dia ada berapa jenis, nama ilmiahnya apa, terus jenisnya ada apa aja, lalu dia dari spesies dan subspesies apa, dari kelas apa, dari kerajaan apa, dari film apa, dan sebagainya. Nah misalnya kalau misalnya harimau itu, harimau nama ilmiahnya apa, nama ilmiah harimau itu misalnya Panthera, lalu spesiesnya apa, subspesiesnya apa, nanti sama kalian dijelaskan lagi seperti itu. Karena kan kalau untuk harimau sendiri itu ada banyak sekali jenisnya ya, ada harimau Jawa, harimau Sumatera, harimau Benggala, dan lain sebagainya ya. Lalu kalau misalnya bukan mengenai hewan, apa Bu? Misalnya kalian mau mengangkat tema mengenai kerusakan alam. Nah, kalau misalnya mengenai kerusakan alam, kelas dan subkelasnya apa Bu? Kelasnya itu misal kerusakan lingkungan, kerusakan alam, atau kita ambil kerusakan lingkungan deh. Kerusakan lingkungan itu misalnya faktornya ada 2, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alam dan faktor manusia ini adalah kelasnya. Nah, karena ada
ada 2 faktor, berarti faktor alam ini apa aja, Bu? Faktor alam ini ada, misalnya ada gempa bumi, ada gempa, ada gunung meletus, ada tsunami. Nah, itu semuanya faktor alam. Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan subkelasnya. Jadi faktor alam itu adalah kelas gempa bumi, gunung meletus, lalu tsunami itu adalah subkelasnya ya, karena faktor alam itu ya berarti tidak ada campur tangan manusia. Tsunami tidak mungkin dibuat oleh manusia. Tsunami itu pasti karena adanya faktor alam yang ada di dasar lautan, entah itu lempengan yang bergeser, itu sudah pasti bergeser atau apa ya. Lalu kalau untuk faktor yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia itu adalah kelasnya, sedangkan subkelasnya itu apa? Subkelasnya itu adalah misalnya penebangan hutan yang terlalu banyak, lalu misalnya orang-orang yang membuang sampah sembarangan, lalu ada juga limbah industri. Nah, penebangan hutan dan orang-orang yang membuang sampah sembarangan ini dapat mengakibatkan apa sih? Itu kan semua ulah manusia. Dapat mengakibatkan apa? Dapat mengakibatkan banjir. Kalau penebangan hutannya ada di dataran tinggi, dapat mengakibatkan apa? Dapat mengakibatkan longsor. Itu juga bisa. Sebetulnya longsor itu antara faktor alam atau faktor manusia. Tapi kalau dilihat dari sekarang, lebih banyaknya faktor manusianya itu sendiri ya. Kemudian tadi limbah industri itu bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan ya. Misal kalau limbah industri itu dibuang ke sungai. Kalau dibuang ke sungai berarti akan merusak ekosistem sungai itu sendiri. Dia akan meracuni ikan. Lalu air sungai tersebut akan menjadi keruh. Seperti itu ya contohnya. Jadi itu tadi antara kelas dan subkelasnya itu saling berkaitan dan terdapat di dalamnya. Itu contoh untuk antar kelas dan subkelas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, lalu di sini ada informasi. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi itu sudah pasti terdapat informasi. Nah, informasi ini adalah fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, menunjukkan kebenaran informasi, pernyataannya tidak terbantahkan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat kegiatan observasi atau kegiatan pengamatan, maka kalian harus mencari informasi yang akurat, data yang akurat. Nah, informasi ini berupa apa? Berupa fakta. Fakta itu apa, Bu? Fakta itu adalah sesuatu hal yang bisa kita rasa oleh indera kita, yaitu bisa oleh indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera penciuman. Jadi kalau misalnya kalian bisa melihat kejadian itu, lalu terekam misalnya oleh kamera handphone kalian atau terekam oleh CCTV, nah itu adalah fakta kuat, data kuat yang tidak dapat terbantahkan kebenarannya. Lalu pernyataan ini berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif ini tadi ya dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Itu tadi. Kalau bisa dilihat oleh mata kita berarti oleh indera perasa kita. Oke, selanjutnya kalau untuk informasi ini, selanjutnya kita akan ke slide berikutnya.
yaitu interpretasi teks laporan hasil observasi. Jadi kita akan belajar menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Yang pertama kita akan belajar meringkas teks laporan hasil observasi dan membuat simpulan dari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kita akan membuat langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentu saja kita harus membaca teks laporan tersebut. Tapi tidak hanya membaca, kita juga harus memahami isi teks laporan hasil observasi yang sedang kita baca. Kita pahami kalimat per kalimat, paragraf per paragraf. Nah, kalau misalnya kalian sudah memahami, kalian akan menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Menemukan pokok-pokoknya itu bagaimana, Bu? Nah, tadi kalau misalnya kalian sudah memahami kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, maka kalian akan menemukan ide pokok di dalam paragraf itu, ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ide pokoknya, ide pokok itu ada di mana, Bu? Ide pokok itu ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Nah, dari ide-ide pokok itu kalian bisa mengembangkannya menjadi paragraf secara utuh. Jadi kalau kalian sudah menemukan ide pokoknya, maka kalian bisa mengembangkan ide pokok tersebut. Misalnya seperti ini. Dalam satu teks laporan hasil observasi misalnya ada 10 paragraf. Nah, dari 10 paragraf itu kalian temukan berarti kalian menemukan 10 ide pokok. Nah, kalau kalian sudah menemukan 10 ide pokok itu, sama kalian bisa dikembangkan. Tapi dikembangkannya tentu menjadi lebih sedikit, sama kalian bisa disatukan dan bisa dikembangkan menjadi lebih singkat lagi, ya. Misal tadinya ada 10 paragraf, sama kalian diringkas menjadi misal 5 paragraf atau menjadi 3 paragraf. Itu ya. Langkah dalam meringkas teks laporan hasil observasi. Nah, lalu kita kepada simpulan teks hasil laporan observasi. Nah, simpulan ini adalah interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi yang dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan ini adalah rumusan akhir tentang sesuatu objek. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Nah, jadi kalau misalnya simpulan itu dibuat oleh kalian berdasarkan teks, berarti berdasarkan data dan fakta yang ada di dalam teks. Bu, boleh nggak kalau misalnya kita menyertakan pendapat kita mengenai teks tersebut? Pendapat harus berupa fakta yang ada. Jadi kalau misalnya pendapat kalian sendiri atau pandangan kalian sendiri tetapi tidak didukung oleh fakta, nah itu tidak boleh. Jadi kalau kalian mau membuat pendapat atau pandangan pribadi, itu harus berupa fakta yang ada di dalam teks tersebut, tidak boleh tanpa fakta atau tanpa data, seperti itu. Oke, sekian akhir dari materi pertama kita ini mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga kalian memahaminya, semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan, contoh-contohnya tadi. Kalau bisa sama kalian dicatat ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan contoh juga di dalam materi ini. Nanti sama Ibu akan dikasih contohnya, contoh mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, nanti setelah Ibu memberikan materi ini, Ibu juga akan memberikan tugas. Tugasnya apa, Bu? Nah, nanti tugasnya nggak akan jauh-jauh dari membuat ringkasan dan membuat simpulan mengenai teks laporan hasil observasi. Oke, gitu ya. Jadi
Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, kalian nanti bisa langsung menghubungi ibu melalui WhatsApp pribadi ibu aja ya. Oke, kita belum bisa bertemu di minggu ini, di minggu depan juga kita belum bisa bertemu. Nanti kita akan bertemu di Google Meet ya. Di Google Meet kita akan bertemu 2 minggu yang akan datang, tentunya dengan materi yang berbeda. Semoga kalian sehat-sehat di sana, tetap jaga protokol kesehatannya, jangan sampai lengah. Kalau misalnya ada yang sedang melakukan isolasi mandiri, lakukan dengan tertib, dengan baik, jangan sampai menularkan virus itu kepada orang lain. Dan kalau kalian yang belum terkena dan masih sehat, harus dijaga terus kesehatannya, protokol kesehatannya terus dijaga, jangan lengah ya. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.